Jawaban pertama sangat penting. Seberapa penting? Sangat penting. Karena budaya bisa berjalan seiring dengan adanya agama. Bukan agama bisa berjalan seiring karena ada budaya. Budaya bisa berjalan seiring karena adanya agama. Ya, kita contohnya kayak di Bali. Bali dia ada hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi agamanya ada dalam situ. Mengucapkan syukur pada hari raya Nyepi, budayanya masuk dalam situ. Provinsi lain juga seperti itu. Contohnya kemarin saya ke Jogja. Ada hari raya apa itu kan sebenarnya kalau bilang itu kan agama, tapi dimasukin lagi budaya. Karena budaya akan kita dipandang jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, agama dan budaya. Penting sekali untuk kita kembali ke pertanyaan kedua. Penting sekali buat kita remaja sekarang, jangan tinggalkan budaya. Tolong, jangan tinggalkan budaya. Saya kalau berbicara budaya, saya itu orang datang berdebat budaya ini, air mata saya jatuh. Air mata saya pasti jatuh. Karena sedih remaja sekarang tinggalkan budaya. Budaya itu emas, wajah kita orang Indonesia. Agama itu yang kami selama ini sedih sekali kalau bicara agama yang orang-orang ribut agama ini dengan agama ini, ya kan? Ribut agama ini dengan agama ini. Yang tidak. Kalau saya lihat orang yang ribut dengan agama, mereka belum memahami agama sedalam mungkin. Hanya sekedar di luar wajah mereka, di KTP mereka agama Nasrani, di agama mereka Muslim, agama Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi kalau masih ribut-ribut masalah agama, toh tetap kamu akan sembahyang memilih kepada siapa? Memilih kepada Sang Pencipta, kepada siapa? Lanjut saya ingin pertanyaan yang kedua, seberapa penting menurut Bapak sila pertama dalam menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia? Nah, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan juga mengatasnamakan Tuhan dari agama mana. Ya, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa satu. Jadi itu kan butir Pancasila pertama itu menunjukkan bahwa ada banyak keberagaman agama pada saat sila itu, pada saat butir sila itu dibuat, dan bagaimana cara mewakilinya. Saya Muslim, Tuhan saya satu. Itu. Nah, banyak lagi agama yang lain, gimana supaya semua terwakili, tidak mengatasnamakan satu nama Tuhan dari agama tertentu. Gitu. Nah, itu kan sangat menjaga kerukunan sekali gitu. Jadi kembali lagi karena kita Bhinneka Tunggal Ika, dari awal pun pendiri bangsa menyadari bahwa kita ini berdasar dari suku, ras, agama yang berbeda, tapi bagaimana kita disatukan atas nama bangsa Indonesia gitu. Nah, jadi menurut saya itu penting sekali, dan memang sila pertama itu sudah sangat cocok gitu. Diksi yang dipakainya pun sangat cocok, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu satu, terlepas kalian agama manapun, karena menurut saya itu sebuah ranah privat seseorang tentang agamanya, tentang dia cara beribadah pada Tuhan, tentang tadi ya perbedaan praktek, ritual, spiritual, itu terserah. Karena buat saya kemanapun atau bagaimanapun cara beribadah yang kalian tujuan kalian tetap satu, yaitu ke atas secara vertikal. Karena buat saya agama atau kepercayaan itu adalah sebuah yang privat yang berhubungan langsung vertikal antara manusia dengan penciptanya. Jadi terlepas dari agamanya apapun, itu caranya bagaimana, budaya, karena terpengaruh budaya misalnya prakteknya makan banyak aliran bla bla bla, tidak masalah. Yang penting kita tetap menjaga toleransi. Kalau kita bicara toleransi, ketuhanan yang Maha Esa, mana? ya, betul. Agama itu semua bertuhan, walaupun kan Hindu menganggap Tuhannya, tapi agama itu bertuhan. Tuhan yang kita percayai. Mungkin bagi saya seorang Muslim, ya lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Jadi kita pun tidak bisa memaksakan
orang lain untuk mempercayai keyakinan kita, agama kita. Nah, kecuali memang orang yang belum beragama animisme, karena Indonesia tidak lagi diakui animisme. Seberapa penting, sangat penting juga menghargai perbedaan dari segi agama, karena dalam budayanya di Indonesia ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sangat berpengaruh. Contoh, budayanya Bali, mereka itu seni budaya mereka itu dibawa dalam kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka harus melakukan sesajen dulu, terus bersembayang dengan melakukan istilah sesajen itu berupa bunga di depan rumahnya. Nah, kebiasaan rutin kegiatan sehari-hari itu membuat mereka itu menjadi budaya untuk suatu upacara dalam agama mereka. Jadi sehingga berkunjungnya kita ke daerah Denpasar Bali itu sehingga kita terikut, antisipasi kita terikut. Contohnya kita di Ubud, pantai Ubud itu. Ketika kita menyeberangi di Bali itu, kita otomatis ikut dengan memakai putih di kening. Itu udah budaya mereka. Padahal mereka melaksanakan upacara di situ. Nah, itulah kita menghargai. Terus yang kedua, adanya perbedaan agama, baik Kristenisasi, Kristen, agama Islam. Salah satunya sekarang ini sudah banyak ya viral ya. Ada pelawak juga Momo ya, dia mengerti, memahami bagaimana Islam itu sebenarnya, bagaimana di dalam pengajaran Nabi Muhammad itu diarahkannya ke agama Kristen, dan kita juga mengenal memahami juga agama Kristen itu bagaimana pelaksanaan upacaranya, adatnya gitu. Salah satu upacara adat kayak Batak Toba itu ada Mangulosi. Mangulosi memberikan ulos kepada si acara yang adakan upacara adat. Jadi di situ tidak ada lagi perbedaan, meskipun dia berbeda agama, tapi pada saat dia diterima ulos itu, karena dia adalah laki-laki, maka dia menerima ulos tersebut, dia menerima seperti sembelih babi ya. Nah, itu upacara adat. Salah satunya itulah perbedaan dari segi agama dalam suatu upacara adat, dalam suatu kegiatan seni budaya itu sangat harus dihargai. Karena tidak ada lagi di Indonesia khususnya kita berbeda agama, berbeda aneka ragam seni budaya, itu membuat pecah belah tidak ada. Nah, malah kita harus mempersatukan supaya kita saling mempererat hubungan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote ya sampai ke Manokwari ya katanya sekarang. Nah, itu harus dipererat. Berbeda suku, berbeda seni, berbeda upacara adat, apapun itu, yang penting kita harus kuat mempertahankannya. Kita harus menyebarkannya, terus kita harus menyayanginya, mencintai seni budaya Indonesia itu melalui sila ketuhanan yang Maha Esa, sehingga muncul di hati nurani kita, ini kan negara kita, tidak ada harus dipecah belah, harus kita rawat, harus kita kuat, harus kita mencintai supaya tidak dijajah oleh mancanegara. Bagaimana Pancasila sangat penting di Indonesia ya. Itu merupakan sebuah dasar daripada negara, dasar berdirinya daripada satu negara ini yaitu Pancasila. Karena itu tadi Pancasila satu, pertama kan kemanusiaan, yang ketiga Persatuan Indonesia, yang keempat kelima keadilan sosial. Nah, ini mencerminkan semua. Kalau kita sebagai suku bangsa yang ada di Indonesia menuju pada sebuah ini, baru dibilang Indonesia. Artinya baru dibilang Indonesia benar-benar sejahtera, gitu. Karena sudah mencakup itu semua. Karena Pancasila di batang tubuh, di Undang-Undang Dasar 45 itu semua sudah tercantum. Dan yang membuat pun, yang mencetuskan itu juga nggak orang yang sembarangan, orang-orang yang memang punya kapasitas, yang punya kapabel, gitu, yang punya kemampuan. Gitu. Jadi memang itu Pancasila itu merupakan sebuah program jangka panjang sampai kapanpun, sampai istilahnya kita ini apa beberapa turun itu masih tetap dinamis, berkembang gitu, masih kembang sini, artinya supaya kaum muda masih tetap harus mempelajari, karena tidak akan kita Indonesia kalau kita meleset dari situ, yaitu tadi seperti alam-alam yang kemarin kita rasakan gitu.
karena di negara-negara lain itu tidak ada, makanya itu sulit untuk kesatuan. Kalau kita Indonesia kasih alhamdulillah gitu. Perkara perselisihan pendapat itu hal yang biasa, tapi disesuaikan dengan kepala dingin penyelesaiannya, yaitu tadi pelakunya sebuah Pancasila. Ya, kita lihat budaya ini kan jati diri masyarakat itu sendiri, ya kan? Kalau tidak ada budaya berarti tidak bisa menggambarkan bahwa dia dari salah satu daerah. Karena ada budaya ini bisa menggambarkan bahwa dialah dari, ya, contohnya budaya Papua. Oh, budaya Papua dari kulit, rambut, semuanya dengan tradisi menggambarkan bahwa dia dari Papua. Dengan adanya berbeda-beda ini bisa menyatukan orang Papua. Jangankan menyatukan orang Papua, dari seluruh Indonesia pun akan bersama-sama. Karena Papua ini kan masih dalam lingkup negara NKRI. Jadi kalau mau bilang keberagaman, beragam, sekarang kan dengan zaman sekarang kalau saya lihat perbedaan jadi renggang setiap provinsi, agama begitu. Kenapa dengan orang luar itu ingin sangat heran dan sangat kagum dengan budaya-budaya kita di Indonesia. Kok kita sendiri dari budaya ini dengan budaya ini, dari agama ini dengan agama ini, kita saling memisahkan diri. Oh, saya lebih hebat, saya semenjak berada di Taman Mini di lingkungan Papua, tiba di Jakarta, yang saya sangat herankan itu, kok budaya jadi ajang pamer-pamer, ya kan? Dengan zaman sekarang, oh saya dari suku ini, dengan pakaian adat begini, itu bukan untuk menggambarkan bahwa dia jadi ini, bukan, tapi itu menyambungkan diri kalau itu saya. Seharusnya budaya itu kau tata dengan rapi, kau promosikan bahwa inilah budaya kami, biar dari provinsi lain dengan provinsi lain, oh mengenal, oh ini budaya Sulawesi, ini budaya Papua, ini budaya Bali, ini budaya Jawa. Bagaimana budaya-budaya ini kita jadi satukan, biar jadi satu harmonis yang baik. Pementasan, kita buat yang satu pementasan yang terbaik, seperti itu. Sekarang kan agama saja orang sudah saling timpah tindih, ya kan? Oh agama ini lebih hebat, agama ini lebih hebat. Itu kembali kepada, ya untuk saya kembali kepada remaja-remaja sekarang. Janganlah terlalu ini dengan budaya-budaya luar. Sekarang kan saya lihat apalagi di TikTok, wah plang gitu gini, dancer banyak. Boleh, tapi kalian coba lihat latar belakang, garis dari latar belakang budaya luar, hip hop segala macam. Saya ingin katakan bahwa semua adalah aliran dari budaya Indonesia. Saya ingin katakan, boleh nanti ada yang mau protes mau ini, silakan. Tapi saya ingin katakan budaya orang luar ingin lihat budaya kita. Kok kita ingin lihat budaya ini? Sedangkan kita lihat, saya kenapa bilang, ngapain kita mesti lihat budaya luar? Saya tiba di budaya luar tidak bisa dijual. Budaya luar tidak bisa dijual. Dijual dalam arti tidak bisa dipromosikan. Tapi kenapa budaya Indonesia yang bisa dipromosikan, yang bisa dijual? Orang dari luar pengen studi banding ke sini mengenal budaya, iya kan? Kita kok jadi jungkir balik, mau hip hop segala macam, gak ada hasilnya. Iya. Itu contoh. Lebih baik kita remaja sekarang, masing-masing mari kita sama-sama, mau dia dari suku mana, ayo kita angkat budaya kita. Angkat semua kita angkat, kita promosikan budaya kita. Inilah Indonesia dengan ribuan budaya, ribuan suku, kita satukan. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Oh, jangan sampai nanti ada perbedaan. Oh dia dari suku ini, dia dari suku ini. Tidak. Mau dari suku mana tetap garis besarnya NKRI. Nah, menurut saya budaya Indonesia itu sangat beragam karena kembali lagi dengan negara yang sangat luas, berbentuk kepulauan, beribu-ribu suku bangsa, tentu menciptakan banyak keberagaman secara budaya. Bahkan bukan hanya budaya tapi bahasa dan lain sebagainya pun
sangat banyak gitu. Nah, menurut saya tadi kembali kepada sila ketiga tentang persatuan Indonesia, justru keberagaman budaya ini merekatkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus saling menghargai, saling menghormati bahwa oh ternyata terdapat perbedaan bahasa, terdapat perbedaan budaya, justru itu tidak menghalangi rasa persatuan kita. Makanya dalam Sumpah Pemuda pun kan itu adalah sumpah yang menyatukan antara pemuda-pemuda di Indonesia yang kita bersumpah satu bahasa Indonesia. Jadi kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia, tapi kita tidak pernah melupakan yang namanya bahasa daerah misalnya. Itu kan contoh dari keberagaman budaya gitu, karena bahasa pun salah satu unsur dari budaya gitu. Nah, menurut saya persatuan Indonesia ini, sila ketiga ini harusnya bisa terus dijaga, terus justru membuat kita semakin sadar kalau di tengah keberagaman kita mampu dan harus bisa menciptakan persatuan sebagai atas nama rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. ご覧いただきありがとうございます。